Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih dan solihah? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, senang sekali pagi ini Ustazah bisa kembali mengajak kalian untuk mengikuti Bina Karakter Pagi. Nah, karakter yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang adab berbicara. Kali ini Ustazah akan mengajak kalian untuk mengetahui bagaimana ya cara berbicara yang baik sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adab berbicara yang pertama adalah mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Nah, berdasarkan hadis ini kita mengetahui bahwa sebagai orang yang beriman, kita harus selalu berusaha untuk berkata-kata yang baik. Jika kita tidak bisa melakukan hal itu, maka lebih baik kita diam. Nah, apa saja ya yang termasuk ke dalam perkataan yang baik itu? Perkataan yang baik adalah semua perkataan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan lain sebagainya. Perkataan yang dapat mencegah kita dari dosa dan perkataan yang dapat menyenangkan hati orang lain, seperti memuji, menyapa, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya kata-kata yang baik adalah sedekah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama lebih rajin untuk berkata-kata yang baik ya. Adab yang kedua yaitu tidak berdusta. Berdusta artinya berbicara sesuatu yang tidak benar. Nah, tahukah kalian bahwa orang yang suka berdusta atau berbohong itu termasuk tanda orang munafik loh? Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Kalian tentu tidak inginkan termasuk dalam golongan orang yang munafik. Oleh karena itu, jangan pernah berdusta ya saat berbicara. Adab yang ketiga yaitu menghormati yang lebih tua dalam berbicara. Nah, ketika kita berbicara dengan orang lain, kita perlu memperhatikan apakah lawan bicara kita lebih tua atau lebih muda dari kita. Jika orang yang kita ajak bicara lebih tua dari kita, maka kita harus berbicara dengan lebih sopan, lemah lembut, merendahkan suara, tidak tergesa-gesa dan tidak membentak. Adab yang keempat yaitu tidak memotong pembicaraan orang lain. Saat orang lain sedang berbicara, maka kita harus diam dan mendengarkan hingga selesai. Baru kemudian kita boleh untuk berbicara. Kenapa kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain? Karena hal itu merupakan sikap yang tidak sopan. Dan hal itu juga bisa menyebabkan kesalahpahaman. Nah, adab yang kelima yaitu tidak mencela orang lain dalam berbicara. Sebagai anak solih dan solihah, sudah seharusnya kita menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu, kita tidak boleh untuk mencela kekurangan orang lain. Nah, kita harus berhati-hati ya. Jangan sampai kita mengeluarkan kalimat-kalimat atau perkataan yang itu mencela orang lain. Anak solih dan solihah, mulai sekarang mari bersama-sama kita terapkan adab dalam berbicara ini ya. Semoga dengan menerapkan adab berbicara ini, kita dapat terselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga.
Alhamdulillah, sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Jazakumullahu khairan. Semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.